Kejaksaan Negeri Kota Malang menangkap dan menahan seorang warga Kecamatan Klojen karena diduga terlibat kasus korupsi lahan aset pemerintah Kota Malang. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan pemindah tanganan terhadap aset Pemkot kepada orang lain. Kejaksaan Negeri Kota Malang menangkap seorang kakek bernama Handoko berusia 77 tahun asal Bareng Klojen, Kota Malang karena terlibat kasus tindak pidana korupsi. Tersangka ditangkap dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kakek berusia 77 tahun ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemindahan tangan aset Pemkot kepada orang lain. Kasus tersebut bermula pada tahun 2010, di mana tersangka menyewa aset atau lahan milik Pemkot Malang di Jalan Raya Langsep untuk tempat tinggal. Dan di tahun 2011, tersangka mengajukan untuk tempat usaha dan disetujui oleh Pemkot Malang, dengan catatan hanya 5 tahun dan tidak bisa dipindah tangankan. Namun tersangka justru melakukan pemindahan tangan aset tersebut kepada orang lain. Akibat setelah adanya temuan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, tersangka ditangkap dan ditahan di Lapas Kelas 1 Lowaru. Tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi. Tersangka terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Terkait pengelolaan aset yang disewa mulai tahun 2012 sampai dengan 2024. Jadi pada hari ini terkait dengan perkembangan penanganan perkara tersebut, tadi penyidik ini telah memanggil satu orang saksi inisialnya H. Kemudian setelah dilakukan pemanggilan, yang bersangkutan datang dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada waktu itu. Tadi pagi ya, dari saksi, kemudian dari hasil pemeriksaan saksi, kemudian tim penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dari beberapa alat bukti sebagaimana pasal 184 dan 1 KUHP. Penyidik berpendapat bahwa terhadap penanganan perkara tersebut telah ditemukan cukup 2 bukti yang cukup, sehingga setelah pemeriksaan saksi terhadap yang bersangkutan inisial H ini tadi ditetapkan sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk yang bersangkutan sendiri. Kemudian setelah dilakukan penetapan tersangka, yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, ini ada alasan subjektif maupun objektif sebagaimana pasal 21 KUHP. Penyidik ini berpendapat bahwasanya telah memenuhi itu tadi syarat subjektif maupun objektif. Terhadap tersangka inisial H ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Lapas Lowaru. Simon Alfredo melaporkan.